Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Berjumpa kembali dengan saya, James Mesak, dalam seri program rohani Pahlawan Alkitab. Suatu program rohani yang akan membahas kisah hidup tentang pahlawan-pahlawan iman di dalam Alkitab. Kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, perjalanan hidup, karya-karyanya, kenangan-kenangannya yang luar biasa, serta pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Yesus Tuhan yang akan menjadi teladan buat kita semua. Selamat menikmati dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Kita pagi hari ini sama-sama mengikuti program Pahlawan Alkitab. Dan hari ini kita masuk ke dalam seri yang ke-50, yaitu tentang Abraham bagian kedua. Dan hari ini kita mulai dari kitab Kejadian pasal 18 ayat 1-16a. Bagaimana Abraham mendapatkan janji dari Allah. Diceritakan pada saat Abraham sedang beristirahat, Abraham kedatangan 3 orang tamu, dan salah satunya adalah Allah sendiri, di mana Abraham menerima janji. Sarah mendengar bahwa dia akan memiliki seorang anak, tetapi dia tertawa. Kita baca di dalam Kejadian 18 ayat 10-14. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Ayat 11, adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Ayat 14, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah, Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Abraham mendapat janji yang pasti bahwa tahun depan, Sarah akan mengandung dan memiliki seorang anak laki-laki. Dilanjutkan dalam Kejadian 18, ayat 16b sampai dengan 33. Di sini kita melihat satu kisah bagaimana Tuhan turun untuk memeriksa Sodom dan akan menghukum kota Sodom karena orang-orang Sodom telah berdosa sebagaimana yang dituduhkannya. Dan Abraham memberanikan diri untuk mempersoalkan keadilan atas hukuman bagi kota Sodom ini, dan Abraham melakukan tawar-menawar dengan Tuhan. Dikisahkan dalam Kejadian 18 ayat 24 sampai 33 bagaimana Abraham menawar jika ada 50 orang benar saja, apakah kota Sodom akan dihancurkan? Tuhan menjawab tidak. Abraham terus menawar, apakah dengan adanya 45 orang benar Sodom akan dihancurkan? Tuhan menjawab tidak. Lalu Abraham menurunkan 40 orang benar. Terus turun lagi 30 orang benar, lalu 20 orang benar, dan yang terakhir adalah Abraham menawar, jika ada 10 orang benar, apakah kota Sodom akan dihancurkan? Ternyata Tuhan menjawab tidak. Dan pada akhirnya kita melihat bagaimana keberanian Abraham untuk tawar-menawar dengan Tuhan, berharap belas kasihan Tuhan untuk menyelamatkan kota Sodom dan Gomora. Dikisahkan di dalam Kejadian 18 ayat 32 dan 33. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana,
Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Dan ternyata dalam Kejadian 19 ayat 1-29 menceritakan bagaimana kota Sodom memang dihancurkan dan dimusnahkan. Tetapi Lot diselamatkan hanya oleh karena belas kasihan Allah. Lot dan kedua anaknya diluputkan dari malapetaka itu. Kita bisa baca dalam Kejadian 19 ayat 24 dan 25. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dari langit, dan ditunggang balikannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Bagaimana dengan istri Lot yang juga awalnya diselamatkan? Ternyata istri Lot menjadi tiang garam karena menoleh ke belakang, dan tertulis dalam Kejadian 19 ayat 26. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Padahal malaikat sudah berkata, jangan menoleh ke belakang. Dan dikisahkan di dalam Kejadian 19 ayat 30-38 bagaimana Lot dan kedua anak perempuannya menyelamatkan diri tinggal di sebuah bukit dan gua, dan dari sanalah, dari keturunan Lot, menjadi asal-usul bangsa Moab dan Bani Amon. Ini bisa kita baca di dalam Kejadian 19 ayat 36-38. Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Moab. Dialah bapa orang Moab yang sekarang. Yang lebih muda pun melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ben-Ami. Dialah bapa Bani Amon yang sekarang. Kisah perjalanan Abraham masih berlanjut. Di dalam Kejadian 20 ayat 1-18 bagaimana Abraham bertemu dengan Abimelek setelah penghancuran Sodom dan Gomora. Abraham berpindah dari Mamre ke tanah Negeb. Di situ berjumpa dengan Abimelek yang merupakan Raja Gerar, dan sekali lagi Raja Gerar tertarik dengan kecantikan Sarah dan berniat untuk mengambil Sarah sebagai istrinya. Dan karena Abraham berkata bahwa Sarah adalah saudaranya, maka Abimelek mengambil Sarah sebagai istrinya. Dan akhirnya Tuhan menegur dan menjatuhkan penyakit dan kutukan atas keluarga dari Abimelek. Di sini kita baca dalam Kejadian 20 ayat 3. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Dan dikisahkan dalam Kejadian 20 ayat 17 dan 18 bagaimana Tuhan menyuruh Abimelek untuk datang berjumpa dengan Abraham dan meminta supaya Abraham mendoakan Abimelek supaya dia jangan mati. Ayat 17, lalu Abraham berdoa kepada Allah, dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan sehingga mereka melahirkan anak. Ayat 18, sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah istri Abraham itu. Nah, dalam kisah berikutnya kita mendapati satu kisah yang dinantikan oleh Abraham, bagaimana kelahiran Ishak. Ada di dalam Kejadian 21 ayat 1-7. Kita baca mulai ayat 2-7. Maka mengandunglah Sarah. Lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak, namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Jadi arti dari nama Ishak adalah tertawa. Dan karena Sarah melahirkan seorang anak laki-laki,
Di dalam Kejadian 21 ayat 8 sampai 21, bagaimana Hagar dan Ismail diusir oleh Abraham karena Sarah merasa terancam dengan adanya Ismail. Dan akhirnya memang Abraham mengusir Hagar dan Ismail untuk keluar dari rumah Abraham. Dan dalam perjalanannya mengembara, Tuhan pun berbelas kasihan, sehingga Tuhan pun melindungi dan menyertai Hagar serta Ismail. Dikisahkan dalam Kejadian 21 ayat 14, keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar, kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Di sini kita melihat bahwa Hagar memang diusir beserta dengan Ismail, tetapi memang janji Tuhan kepada Abraham bahwa keturunan Abraham akan menjadi banyak, itu digenapi oleh Tuhan dengan memelihara Hagar dan Ismail. Dan setelah itu Abraham pun masih lama tinggal sebagai orang asing di negeri Filistin. Dan ini diceritakan dalam Kejadian 21 ayat 34. Dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai 19, inilah kisah bagaimana iman Abraham diuji. Bagaimana Abraham diperintahkan untuk mengorbankan Ishak, anaknya yang tunggal. Tetapi Abraham taat. Dan itulah sebabnya Tuhan mengangkat sumpah akan menepati janji Tuhan atas hidup Abraham dan keturunannya. Kalau kita baca dalam Kejadian 22 ayat 2, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Lalu dalam Kejadian 22 ayat 12, lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Disitulah Abraham menunjukkan ketaatannya untuk mengorbankan Ishak. Dan janji Tuhan bagi Abraham tertulis dalam Kejadian 22 ayat 16 sampai 18. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Ayat 18, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Dan pada akhirnya di dalam Kejadian 23 ayat 1 sampai 20 diceritakan bagaimana Sarah mati dan dikuburkan. Dalam Kejadian 23 ayat 1 dan 2, Sarah hidup 127 tahun lamanya, itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Dan karena Abraham hidup sebagai orang asing di tanah Kanaan dan belum memiliki sebidang tanah pun, maka Abraham membeli sebidang tanah dan menjadikan tanah itu sebagai kuburan keluarga. Diceritakan dalam Kejadian 23 ayat 19 dan 20. Sesudah itu Abraham menguburkan Sarah istrinya di dalam gua ladang Mahpela itu di sebelah timur Mamre, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Demikianlah dari pihak Bani Het, ladang dengan gua yang ada di sana diserahkan kepada Abraham menjadi kuburan miliknya. Dan di dalam Kejadian 24 ayat 1 sampai 67, bagaimana dikisahkan Abraham melamar Ribkah sebagai istri dari Ishak. Dan kisah ini merupakan satu kisah yang luar biasa karena campur tangan Tuhan. Dikatakan dalam Kejadian 24 ayat 1, adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Lalu di dalam Kejadian 24 ayat 67, lalu Ishak membawa Ribkah ke tanah kemah Sarah ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya dan dengan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal.
Pada akhirnya Abraham telah lanjut usia dan akhirnya Abraham pun meninggal dunia. Dikisahkan di dalam Kejadian 25 ayat 1 sampai 18. Di sini kita akan baca dalam Kejadian 25 ayat 7 sampai 10. Abraham mencapai umur 175 tahun. Lalu ia meninggal. Ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya, dan anak-anaknya Ishak dan Ismail menguburkan dia dalam gua Mahpela di padang Efron bin Sohar, orang Het itu, padang yang letaknya di sebelah timur Mamre, yang telah dibeli Abraham dari Bani Het. Di sanalah terkubur Abraham dan Sarah, istrinya. Di sini kita melihat bagaimana kisah perjalanan hidup Abraham yang sungguh luar biasa. Bagaimana penyertaan dan pimpinan Tuhan bagi Abraham yang membuat Abraham mendapat berkat dan janji Allah digenapi dalam kehidupan, dan anak cucu Abraham banyak memenuhi bumi ini. Apa yang menjadi keteladanan dari kisah Abraham bagi kita semua? Yang kita pelajari adalah bagaimana ketaatan, kesetiaan Abraham kepada Tuhan, kepatuhan yang luar biasa yang menyebabkan Abraham disebut sahabat Allah. Dalam Yakobus 2 ayat 23, dengan jalan demikian genaplah Nats yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Dan bagaimana kita dikatakan juga menjadi anak-anak Abraham? Dalam Galatia 3 ayat 7, jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Keteladanan Abraham adalah dari imannya. Tidak salah bahwa Abraham disebut sebagai bapa orang beriman. Dan kita sebagai anak-anak yang disebut adalah anak-anak yang hidup dengan iman, disebut sebagai anak-anak Abraham. Dan kita bersyukur seperti keteladanan Abraham yang ditunjukkan melalui ketaatan, kesungguhan, kesetiaan, apapun yang dikerjakan oleh Abraham, bagaimana keputusan-keputusannya, bagaimana tindakan-tindakannya, itu sangat menginspirasi kita untuk menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang hidup dengan benar, yang meneladani kehidupan Abraham. Dan kita berharap, kita berdoa supaya Tuhan pun memberkati kehidupan kita, memakai kita seperti Abraham, dan kita pun memiliki iman percaya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan menepati setiap janji Tuhan dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita mendengar kisah Abraham yang luar biasa, yang membuat kita bisa berkata bahwa Abraham adalah pahlawan Alkitab. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua hari ini. Haleluya. Amin.